Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi hukum bisnis pertemuan 13 tentang perusahaan yang tidak berbadan hukum. Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari Burgerlin's Matzab atau Private Partnership. Sistem common law mengenal partnership, sedangkan hukum Islam mengenal istilah syarikah atau syirkah. Persekutuan perdata dikenal dengan istilah perkongsian. Persekutuan perdata merupakan suatu bentuk dasar bisnis atau organi bisnis. Definisi persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau imbrengan ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperolehnya. Di sini ada unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata. Yang pertama, adanya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya imbreng atau pemasukan yang dimaksudkan ke dalam persekutuan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga, bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Perdata merupakan genus atau jenis atau kelas atau golongan dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan, sedangkan bentuk khusus spesies perjanjian persekutuan perdata adalah firma dan persekutuan komanditer. Terdapat beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal. Pendirian persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata Perseron, perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat-syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yang dianggap cukup dengan adanya persetujuan, kehendak, atau kesepakatan atau konsensus. Persyaratan dalam mendirikan persekutuan perdata. 1. Perjanjian harus memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu berikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Yang kedua, tidak dilarang oleh hukum. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dan yang keempat, memiliki kepentingan bersama, yaitu mencari keuntungan. Dalam pendirian persekutuan perdata terdapat adanya imbreng atau pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. Imbreng diatur dalam pasal 1619 KUH Perdata, di mana imbreng dapat berupa uang atau benda-benda atau usaha atau tenaga kerja. Sekutu dalam persekutuan perdata. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti berkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Dan yang terakhir, tanggung jawab sekutu. Tanggung jawab internal sekutu. Sekutu masa bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang di antara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus matzab, atau disebut geran mandatory menurut pasal 1637 KUH Perdata. Pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu
asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Dan tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga. Menurut pasal 1642 sampai dengan 1645 KUH Perdata, bertanggung-jawaban sekutu mazhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya bila seorang sekutu mazhab mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang kedua, perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila. Yang ketiga, bila beberapa orang sekutu mazhab mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun imbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan bertanggungjawab masing-masing sekutu yang diturut mengadakan perjanjian itu. Dan yang keempat, bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan pasal 1645 KUH Perdata, maka persekutuan dapat langsung mengunggah pihak ketiga itu. Tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain. Dan yang terakhir, penggabungan persekutuan perdata dan hapusnya persekutuan perdata. Adapun pengertian dari firma, menurut KUHD, yaitu firma adalah perserikatan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang atau perusahaan untuk menjalankan sebuah perusahaan yang berada di bawah nama yang sama. Firma merupakan perdata khusus. Yang membuat firma ini menjadi perdata khusus yaitu karena ada 3 unsur hal mutlak. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama bersama atau firma. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi dan keseluruhan. Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian di antara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada satu bentuk tertentu. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dari kala akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta autentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian. Karakteristik firma menurut Durbin, yang pertama, mutual agency. Yang kedua, limited life. Yang ketiga, unlimited liberty. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership. Yang ketiga, participating in partnership profit. Dalam persekutuan firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau firman. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dari mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara pihak sekutu ada dan tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern seimbang dengan pemasukan inward. Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut pasal 18 KUHD, tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya tiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perserikatan-perserikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Firma bukanlah badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, karena undang-undang di Indonesia mengatur firma sebagai perusahaan yang dibentuk hanya berdasarkan persekutuan, bukan diakui sebagai badan hukum. Selain itu, syarat lain bagi untuk entitas agar dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah dengan perusahaannya.
Karena firma bukan berbadan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. KUHD mengatur bahwa masuknya sekutu baru jika tidak diperjanjikan pada waktu pendirian firma, maka esensinya mengubah persekutuan. Ayat 2 pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelainan dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut berakibat tidak berlakunya pembaruan, pengunduran diri, atau pemberhentian atau pengubah tersebut terhadap pihak ketiga. Kemudian ayat 3, 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelainan itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Persekutuan komanditer. Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma. Tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal sebagai berikut. Yang pertama, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. Yang kedua, maksud dan tujuan didirikan persekutuan. Yang ketiga, mulai dan berakhirnya persekutuan. Yang keempat, modal persekutuan. Yang kelima, penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer. Yang keenam, hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu, dan pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan. Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu yang pertama sekutu komanditer atau sekutu diam adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Yang kedua, sekutu biasa atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena itu, sekutu ini yang menjalankan perusahaan sekutu disebut managing partner. Tanggung jawab sekutu persekutuan komanditer. Pada umumnya, dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi beban hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Kemudian ada hapusnya persekutuan komanditer. Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya persekutuan firma, dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUHP Perdata, ditambah lagi dengan pasal 31 sampai 35 KUHD. Pasal 1646 KUH Perdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh yang pertama, lampaunya waktu yang diperjanjikan. Yang kedua, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. Yang ketiga, selesainya perbuatan pokok persekutuan. Yang keempat, pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu. Dan yang terakhir, kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.